Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Daulako, Ketua, Sekretaris dan segenap anggota Senat Universitas Daulako, Wakil-wakil Rektor, Kepala Biro, pejabat struktural dan lingkungan Universitas Daulako, para dekan, ya, sekretaris, ketua senat dan sekretaris yang saya hormati, ketua dewan profesor yang saya hormati, para pejabat dalam lingkungan Forkominfo Provinsi Sulawesi Tengah yang saya sangat hormati, ya, para dosen, para hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan rahimnya dan atas ridhonya sehingga saya bisa berdiri di podium yang sangat terhormat ini dalam rangka menyampaikan orasi ilmiah saya, pengukuhan guru besar. Bapak Rektor dan para hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah saya secara singkat. Dan para hadirin yang saya hormati, saat ini dalam pemilihan kepala daerah ada dua undang-undang yang berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia. Satu adalah pemilihan kepala daerah di Aceh, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dan di luar Aceh yang kita saksikan sekarang ini mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan telah beberapa kali diubah, dan terakhir itu setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, lalu ada Perpu yang terakhir. Oh iya, terima kasih banyak. Makasih Pak Mumin, Wakil Guru ya telah. Ya, jadi itu kira-kira ada dua peraturan yang undang-undang yang berlaku. Nah, awalnya pemilihan kepala daerah langsung itu masih berada di dalam undang-undang Pemda, terintegrasi undang, belum berdiri sebagai satu undang-undang. Jadi seseorang yang bisa menjadi calon kepala daerah apabila didukung oleh partai politik. Nah, bagi banyak orang, bagaimana saya mungkin ikut jalur itu? Ya, sementara partai politik di mana saya sudah berkeringat membangun, tidak bisa mencalonkan diri karena di orang lain yang ditunjuk. Datanglah seorang namanya Lalu Ranggalawe dari INTB, di salah satu kabupaten di INTB. Lalu Ranggalawe mau sekali mau jadi calon kepala daerah, tapi partai politik tidak pernah mengusung dia. Mengajukanlah judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Hakim Majelis izinkan saya jadi calon kepala daerah dari jalur persorangan, karena tidak mungkin lagi saya mengharap partai politik karena sudah dibangun dengan oligarki. Partai politik mau jadi calon harus bayar berapa M. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Lalu Ranggalawe dan keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2007. Itulah awal dari konstitusionalitas calon persorangan untuk bisa berkompetisi di dalam pemilihan kepala daerah langsung. Nah, dasar dalil yang diajukan oleh Lalu Ranggalawe ini, orang yang sangat berjasa, mengacu pada undang-undang pemerintahan Aceh. Jauh sebelum undang-undang kita ada, Aceh sudah melembagakan pemilihan kepala daerah dengan mengakomodir calon persorangan itu di dalam undang-undang. Inilah dalil yang diajukan oleh Ranggalawe tadi, dikabulkan oleh MA. Nah, dari sini jalur persorangan memperoleh hak konstitusional. Tapi dalam perjalanan kemudian ada politik keterpaksaan pembentuk undang-undang melembagakan pemilihan kepala daerah dengan jalur persorangan. Ya, pada tahun 2015 pilkada langsung serentak gelombang pertama di Indonesia.
ada 174 calon perseorangan mengajukan, berapa 65%. Yang dimenangkan sebagai calon perseorangan menang di 13 kabupaten. Karena menang 13 kabupaten, pembentuk undang-undang politisi di DPR tidak rela sama sekali. Jangan ada jalur calon perseorangan ini. Karena perahu kami tidak bisa dibayar. Ini rusaknya republik ini. Pemilihan kepala daerah sudah dengan oligarki. Iya. Nah tadi 2013 karena perintah putusan MK pembentuk undang-undang dia kasih naik lagi syarat calon perseorangan. Tadinya paling tinggi 6% menjadi dia kasih naik jadi 10. Artinya supaya tidak ada orang yang memilih calon perseorangan agar partai politik dibayar dia punya perahu miliaran untuk jadi kepala daerah. Rusaknya republik ini dalam pengaturan kepala daerah. Ya dalam itu. Dia kasih naik tinggi. Dia bukan lagi judicial review. Tadinya berdasarkan 10% dengan jumlah penduduk, berdasarkan jumlah penduduk dalam DPT. Berkali-kali dia juga judicial review undang-undang pemerintah daerah. Intinya yang saya ingin mengatakan bahwa meskipun calon kepala daerah jalur perseorangan telah memiliki konstitusionalitasnya. Pertama mulai dari Undang-Undang 12 tahun 2008 yaitu perubahan Undang-Undang Pemda pertama 32. Putusan MK nomor 5 tahun 2007 dan putusan lagi MK selanjutnya. Tapi prinsip kesetaraan masih jauh dari harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada disparitas pengaturan. Oleh karena itu, rekomendasi saya DPR harus merubah undang-undang ini bagaimana menegakkan prinsip kesetaraan bahwa setiap orang harus ada sama hak. Karena bicara soal kita demokrasi tidak bisa lepas soal keadilan kesetaraan. Treat like cases alike, treat different cases differently. Perlakukan orang yang sama dengan cara-cara yang sama dan perlakukan orang yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Kira-kira itu inti dari apa yang ada di dalam narasi orasi saya, Pak Rektor dan Ketua Senat. Baik, terima kasih. Setelah mendengarkan dan menyimak beberapa simpulan dari orasi ilmiah yang disampaikan oleh Saudara Profesor Dr. Aminuddin Sarjana Hukum M.Hum berdasarkan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek nomor 472/M/97/2023. Maka terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Maka kami menerima dengan baik simpulan-simpulan dalam orasi ilmiah saudara. Semoga ilmu yang saudara peroleh dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih Pak Rektor yang saya hormati, para hadirin yang mulia dan saya banggakan. Tidak mungkin saya berdiri di tempat yang terhormat ini tanpa izin Allah. Dan saya bisa berdiri meraih guru besar ini melalui satu proses yang panjang. Saya harus menulis. Dan itu tidak luput dari bantuan dan kerjasama oleh para banyak pihak. Atas dasar itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga tak terhingga kepada pertama tentu kepada Menteri Ristek dan Teknologi. SK itu ada dari sana, namanya SK Guru Besar. Yang mengusulkan SK Guru Besar itu dari Rektor. Oleh karena itu, Pak Rektor Profesor Amar, terima kasih sebesar-besarnya. Ya, terhingga. Tentu sebagai bagian dari sistem, semua bapak-bapak yang pernah menjabat Rektor mulai pada Profesor Cio, Profesor Mahmud, saya berdiri sini bagian dari proses yang tidak berhenti sampai ya satu proses ya yang tidak bisa saya lupa. Kepala semua wakil-wakil rektor, dekan dan teristimewa saya ingin menyampaikan terima kasih saudara saya Pak, mana dekan Fakultas Hukum Pak Sulbadra.
Kalau bukan beliau, mungkin tidak bisa saya berdiri. Banyak sekali tak terhitung motivasinya, nasihatnya, pemberian semangat, informasi yang bertubi-tubi. Beliau adalah fit and proper memang jadi pemimpin. Bapak Pak Dana. Tidak mungkin saya bisa meraih kamu ke dewan. Ya. Bapak Ibu sekalian, para rektor saya hormat, ini juga tidak luput dari banyak bantuan keluarga. Ada kakak saya Prof. Dahlia, ketika dia sudah profesor, dan sebelumnya ada kakak saya Prof. Cajo Taha, dialah inspirator saya. Kalau kakak saya bisa jadi profesor, saya akan menambah deretan orang wani keluarga jadi profesor, dan terbukti hari ini saya baru dapat ini. Saya mohon kakanda saya Prof. Dahlia, ya. Terima kasih. Saya juga tidak bisa berdiri sini. Sebuah pengaraian profesor, proses yang panjang mulai dari SD, SMP dan seterusnya, S2, S3. Ada guru saya di sini. Tidak mungkin saya berdiri di sini, kakanda. Ibu Hayati, tolong berdiri. Ini kakak saya sekaligus guru saya di SMP. Saya bisa berdiri di sini karena kakanda pernah jadi guru saya. Makasih kakanda. Iya, semua guru-guru saya. Kakak saya ada Alimin di sini, adik saya Arifudin dan saudara-saudara saya. Dan teristimewa Pak Rektor, tentu saya tidak bisa kalau tidak ada pemantik semangat. Gerak jari-jari saya bisa mengetik dengan lancar, melahirkan sebuah narasi yang disebut artikel hasil penelitian. Berkat dari istri saya Sarifah Marjun. Tolong berdiri, ya, istri saya. Anak-anak saya Sari, Aris, tidak ada mungkin di sini, ada di Bandung. Risa, Pak Jaksa mana Kiki? Asri. Nah ini anak saya Jaksa nih ya. Kalian yang sangat berjasa sebagai pemantik hingga lancar mesin jari-jari ini. Iya, tapi ada yang saya tidak bisa lupakan. Guru pertama di muka dunia, di muka bumi ini bukan guru SD saya. Dari ibu saya adalah, dialah guru yang pertama di muka diri. Dialah yang memperkenalkan saya angka senti 2 telu, angka aksara, bahkan aksara Bugis. Bukan guru SD, itulah guru saya pertama di muka bumi ini. Terima kasih almarhumah Ibunda Baula Chandring dan Mama Kating. Kalau bukan Anda tidak bisa berdiri di sini. Hasil didikan Anda, inilah hasilnya disaksikan oleh orang banyak. Ya, semua guru-guru saya. Saya kira lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Itu terima kasih Ketua Senat Profesor Pak Jani Nurdin, dan insya Allah Ketua Dewan Profesor Dr. Insinyur Fatur Rahman. Izinkan saya nanti bergabung dalam anggota Dewan Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.